Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Iksan dari kelas 11 Elektro 2. Dan kali ini saya akan membuat rangkaian kontrol double acting cylinder dengan timer. Oke, di sini pertama kali kita lakukan adalah masuk ke softwarenya terlebih dahulu, yaitu Festo Fleet Sim. Selanjutnya kita bisa pilih file, lalu new. Oke, komponen yang kita perlukan seperti katup 5/2, kompresor, double acting cylinder, dan juga dua one way flow control. Oke, di sini kita bisa mengatur yang terlebih dahulu. Kita bisa rotate kedua one way flow control ke 90 derajat. Oke, double acting cylinder ini terhubung dengan kedua one way flow control. Selanjutnya, kedua one way flow control ini terhubung pada port 4 dan 2 pada katup 5/2. Untuk kompresor itu terhubung pada port 1 pada katup 5/2. Untuk port 5 dan 3 ini kita bisa atur terminatornya. Kita bisa pilih yang paling bawah ini. Dan yang satunya juga. Oke, selanjutnya kita bisa mengatur katup 5/2-nya. Untuk left actuation dan right actuation-nya itu sama, yaitu electrically. Kita bisa pilih yang ini. Oke, selanjutnya kita atur tekanan angin pada kedua one way control. Kita bisa mengaturnya ke 40% saja. Oke, setelah seperti ini kita bisa membuat rangkaian elektrikalnya. Oke, komponen yang kita perlukan seperti electrical connection yang 24 volt dan juga yang 0 volt. Selanjutnya itu 2 brake switch. Selanjutnya 4 buah max switch. Lalu push button yang normally open. Lalu relay. Oke, selanjutnya kita bisa memilih relay yang off delay dan on delay. Oke, yang terakhir yaitu 2 valve solenoid. Oke, kita bisa mengaturnya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita hubungkan antara push button, 4 max switch, dan juga 1 brake switch ke electrical connection yang 24 volt. Oke, selanjutnya kita hubungkan push button dengan brake switch. Selanjutnya, brake switch ini terhubung dengan relay. Oke, untuk max switch yang pertama ini kita hubungkan di antara push button dan brake switch. Oke, ketiga max switch dan 1 brake switch ini terhubung dengan kedua timer dan kedua valve solenoid. Oke, selanjutnya kita hubungkan yaitu relay, kedua timer, dan juga 2 valve solenoid ini ke electrical connection yang 0 volt. Oke, setelah seperti ini kita bisa menambahkan label pada tiap komponennya. Untuk push button, kita bisa tambahkan label S1. Untuk brake switch yang pertama, kita bisa tambahkan LS1. Untuk relay, R1. Untuk kedua max switch ini, kita tambahkan label yaitu R1, karena mereka saling terhubung. Untuk timer, untuk yang pertama ini kita tambahkan label T1, dan yang kedua ini T2. Oke, untuk delay waktunya itu kita bisa mengubahnya ke 3 detik saja. Dan yang satunya juga. Untuk max switch ini kita juga tambahkan label yaitu R1. Oke, selanjutnya max switch dan brake switch ini kita tambahkan label sesuai dengan timernya, karena mereka saling terhubung. Untuk max switch-nya kita tambahkan label T1. Untuk brake switch-nya kita tambahkan T2. Secara otomatis simbolnya akan berubah. Oke, untuk selanjutnya yang pertama kita tambahkan sel 1, dan yang kedua kita tambahkan sel 2. Tidak lupa kita tambahkan label pada left actuation dan right actuation-nya. Left itu kita tambahkan label sol 1, dan right actuation-nya kita tambahkan sol 2. Oke, tidak lupa kita mengatur label pada double acting cylinder-nya. Oke, kita akan menambahkan label yaitu LS1, dan untuk posisinya yaitu 100.
Oke, setelah seperti ini, maka break switch tadi akan berubah simbolnya. Oke, sekian dari rangkaian saya. Untuk penjelasan dari rangkaian ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Habib Rizik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Rizik. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian modul 8, yaitu kontrol double acting cylinder dengan timer on off delay. Sebelumnya, rangkaian ini sudah dibuat oleh teman saya, yaitu Arif Iksan Heriadi. Saya akan menjelaskannya sekarang. Baiklah, seperti rangkaian-rangkaian sebelumnya, rangkaiannya akan bekerja ketika S1 ini ditekan. Dan di sini ketika S1 ditekan, maka relay 1 di sini akan mengirimkan perintah kepada max switch yang pertama untuk mengaktifkan timer 1 sehingga memulai hitung mundur. Dan ketika hitung mundur ini sudah habis, maka max switch dengan tanda T1 ini akan mengaktifkan solenoid 1, yang dimana solenoid 1 ini akan mengaktifkan katup 5/2 sehingga double acting bisa bergerak maju. Lalu ketika double acting ini sudah maju, sudah mencapai titik limit switch, maka limit switch ini akan putus. Tapi karena sebelumnya relay 1 ini sudah mengaktifkan 3 max switch dengan tanda R1, yaitu 1 untuk loop di sini, 2 untuk timer pertama, dan 3 untuk timer kedua. Nah, meskipun aliran listriknya sudah terputus, rangkaian timer 2 ini masih menjalankan perintahnya. Seperti ini. Ketika sudah habis, double acting akan maju. Lalu ketika sudah sampai ujung, aliran listrik akan terputus sehingga timer 2 ini menghitung mundur dan memerintahkan katup 2 ini untuk mengaktifkan katup 5/2 sehingga double acting ini kembali ke posisi semula. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.